Allah menciptakan kita mati dan hidup dalam keadaan diuji, dan tidak ada istilah dunia nikmat. Kalau seorang mukmin menjauhkan diri daripada majlis ilmu, daripada memakmurkan rumah Allah, daripada memegang kitabullah, daripada menjadi orang yang bermulia akhlak, menjaga perintah Allah dan perintah Rasulnya, mana ada nikmat. Yang namanya surga Allah di dunia, barang siapa yang ingin masuk surga Allah di akhirat, nikmatilah surga Allah di dunia. Apa itu surga Allah di dunia? Majlis ilmu, majlis zikir, masjid-masjid, bersilaturrahim, menjaga kebaikan dan amanah, baru kita bisa menikmati kehidupan kita. Tidak ada dunia tanpa ujian. Kalau anda ingin menempati satu tempat tanpa diuji, itu namanya surga, bukan di dunia. Bahkan tanda semakin tinggi iman seorang, ingat, akan semakin tinggi ujiannya. La yazalul bala'u bil mu'min, yubtalal mu'min bihasabi dinih, di riwayat bihasabi imanih. فإن كان في دينه صلابة شد عليه وإن كان في دينه رخاوة خفف عنه. Bala dan ujian itu terus menerus akan kita hadapi. Semakin kuat iman kita, semakin tinggi ujian kita. Itu tanda iman. Salah satu bukti semakin tinggi iman kita akan menjadi berat ujian kita. Setinggi-tinggi iman adalah iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seberat-berat ujian adalah ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Berarti kalau kita diuji, sudah diuji duluan yang tercinta oleh Allah, yang tersayang oleh Allah, yang termulia di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Dan sebab ada ujian, pasti di belakangnya berlaku dosa maksiat. Alhamdulillah masih menjadi sebatas ujian, bukan menjadi semacam azab atau hukuman. Karena secara adil, orang yang salah wajib dihukum. Tapi karena Allah masih sayang kepada umat Nabi Muhammad, Allah menuji tapi tambah dihukum, supaya lewat ujian umat Islam bisa segera sadar, taubat, dan kembali berbaiki diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan kita yang kita hadapi Bapak Ibu, sebabnya satu, ingat, urusan kita sama Allah belum beres. Akhlak kita sama Allah belum sempurna. Oleh karena itu kita hadapi bermacam ujian. Kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah, anda harus menjadikan hamba mulia di sisi Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita dan rahasia daripada ujian. Kalau kita mau bicara soal takdir, seharusnya kita berterima kasih kepada Allah karena Allah mentakdirkan kita orang Islam. Kita dilahirkan atas agama Islam. Jadi yang semestinya jangan kita hanya ingat takdir yang buruk, tapi kita juga selalu ingat takdir yang baik. Padahal kalau kita bandingkan takdir yang baik sama yang buruk, jauh lebih banyak takdir yang Allah berikan baik bagi kita. Bahkan yang buruk yang kita fikirkan dalam pandangan mata kita itu takdir buruk atau ujian, ternyata yang buruk pun di dalamnya ada banyak kebaikan. Apa kebaikan takdir buruknya? Takdir yang buruk kebaikannya kalau kita hadapi dengan sabar, Allah ampuni dosa kita. Kalau kita hadapi dengan sabar, Allah naikkan darajat kita.
Dan alhamdulillah takdir yang kita hadapi tidak separah takdir orang lain. Saat terjadi banjir di Somalia, yang korban lebih dari 300,000. Kehabisan kambingnya itu lebih dari 1 juta ekor kambing. Berarti kita belum diuji. Rasul kita yang namanya sebaik-baik manusia yang kita sama-sama cintai, yang paling berat ujiannya. Ketika Rasulullah sakit, kata Abu Musa al-Ash'ari, sakitnya Rasul 2 kali lipat sakitnya daripada orang biasa. Tapi tidak pernah tinggalin salat berjamaah di masjid. Kita sakit gigi sudah tidak mau ke masjid. Saya senang sebagai penceramah, diundang kemana-mana menghadiri acara maulid yang begitu besar. Bahkan bisa ribuan jamaah hadir. Tapi saya yakin Rasulullah jauh lebih senang kalau umat Islam salat subuh bisa seramai acara maulid. Berarti jamaah sekalian, persoalan yang kita hadapi adalah sebab perbuatan tangan kita. Justru Allah memperbaiki bumi dan mencocokkan untuk kehidupan kita. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi yang telah diperbaiki oleh Allah. Berarti Allah sudah berikan yang terbaik. Tapi manusia tidak pernah merasa bisa bersyukur dengan apa adanya. Padahal Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Kenapa bisa seorang saleh bersyukur bukan terhadap nikmat, tapi dia bisa mensyukuri ujian yang diberikan oleh Allah? Sebabnya apa? Karena 3 hal. Yang pertama, karena dia melihat ujian ini belum separah ujian orang lain. Yang kedua, karena dia lihat inti daripada ujian itu Allah menghapus dosa kita yang begitu banyak. Yang ketiga, Allah naikkan darajat kita. Bahkan kata ulama, ada 1 darajat di dalam surga. Tidak akan bisa mendapatkan darajat itu dari salat malam, atau salat di masjid, atau belajar ilmu, atau amalan-amalan salih yang begitu banyak. Tapi kapan bisa kita mendapatkan darajat itu? Kalau kita diuji dan menghadapi ujian dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan Allah bagi orang bersabar tanpa hitung-hitungan. Tidak ada batas. Tapi siapa yang berkenan menjadi hamba yang bersabar? Karena kita tidak terbiasa mensyukuri yang sudah ada. Bahkan kita sudah keburu meminta kepada Allah yang belum ada. Padahal yang sudah ada belum kita lunas syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri yang sudah ada, akan terjamin yang belum ada jadi ada. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Mana manusia yang senang terhadap keadaannya? Yang sehat stres, yang sakit apa lagi? Yang kaya stres, yang miskin apa lagi? Yang pejabat stres, yang biasa apa lagi? Barai kiai kita stres, muridnya apalagi. Siapa yang menerima keadaannya? Kita manusia tidak pernah bersyukur dengan apa adanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan 3 hal. Kalau seorang manusia hamba Allah memiliki 3 hal, dia jadi kaya raya, memiliki dunia dan segala isinya. Apa itu? Yang pertama, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Bangun pagi hari sehat. Bapak ibu sehat enggak? Alhamdulillah. Harta kita mampu membeli obat yang termahal.
harta kita mampu membawa kita dirawat di rumah sakit yang termewah, tapi harta kita tidak akan bisa membeli nikmat sehat. Harta kita bisa membeli rumah yang bagus, bahkan bisa membeli tempat tidur yang paling enak, tapi belum bisa membelikan nikmatnya dan nyamannya tidur. Berarti harta itu ternyata tidak berguna. Tidak berguna untuk kehidupan kita, tapi berguna bagi siapa? Bagi hamba Allah yang menjadikan nikmat maupun ujian jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan orang salih bisa nyesal dan sedih menangis, kenapa saya lama tidak diuji? Malah kita terbalik, kenapa kita diuji? Orang salih mengharapkan ujian. Kenapa mereka mengharapkan ujian? Bukan karena ujiannya, tapi mereka mengharapkan ujian karena mereka tahu di belakang ujian itu akan mendapatkan banyak keberkahan. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau Allah mentakdirkan dengan hikmahnya membukakan satu pintu di hadapan kita, tapi karena rahmahnya akan bukakan puluhan pintu yang bermanfaat bagi kita. Tapi bayangkan jamaah sekalian dan simpan ayat ini. Surah 35 ayat 45, saya mohon disimpan, dihafal, dibelajari, kalau bisa dihayati. Karena ayat ini menerangkan kalau sekiranya Allah menghukumkan manusia setiap salah karena adil Allah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إن الله كان بعباده بصيرا. Sekiranya Allah menghukumkan manusia setiap kesalahannya, tub langsung dihukum Allah. Setiap ketiduran salat subuh, tub dihukum Allah. Setiap lewati batas aturan Allah, tub dihukum Allah. Setiap kita melanggar aturan agama, tub dihukum Allah. Tak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi, tapi Allah masih memberikan kesempatan, masih membukakan kita pintu taubat, masih diberikan ujian yang ringan supaya kita sadar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti terhadap salah kita bukan sistem adil Allah yang berjalan, tapi yang berlaku adalah sistem kasih sayangnya Allah. Allah masih sayang sama kita karena Allah memaafkan banyak kesalahan kita, tapi tetap manusia belum ingat, manusia belum sadar. Salah satu yang kita menjadi peladangan hidup kita, contoh baik, masjid ini kan namanya uswatun hasanah. Siapa uswah kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita melihat ujian Rasul, tak ada tersisa anaknya laki-laki maupun perempuan, semua meninggal saat Rasul masih hidup. Hanya yang tersisa Siti Fatimah, meninggalnya Siti Fatimah sesudah wafatnya Rasul 6 bulan. Berarti rata-rata anak Rasul laki maupun perempuan sudah wafat. Ini kan ujian, kehabisan keluarganya. Ujian meninggal orang tuanya, bapaknya maupun ibunya, meninggal pamannya dan kakeknya. Di saat yang Rasulullah di posisi diuji, dihina, diusir, dicaci maki oleh kufar Quraisy, sangat Rasulullah mengharapkan bantuan kakinya dan pamannya, tapi mereka dua-duanya telah meninggal dunia. Siapa saja yang bisa menolong Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali diancam, berapa kali dihina, berapa kali ingin diusir,
bahkan diancam dibunuh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih bersabar. Sudah melihat dengan mata sendiri bagaimana disiksa sahabatnya oleh kufar Quraisy. Sahabat datang, "Ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa supaya Allah habiskan kufar Quraisy ini dan Makkah bisa menjadi kota Islami." Apa kata Rasulullah? "Aku milih sabar. Aku milih sabar." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sudah difardukan Isra Mi'raj, difardukan salat, Rasul datang melaksanakan salat di hadapan Ka'bah 2 rakaat. Apa yang terjadi saat Rasulullah di posisi sujud? Datang kufar Quraisy membuang sampah kotoran dari unta di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apakah anda pernah saat lagi sujud ada orang buang kotoran di kepala kita? Berarti kita belum diuji. Apakah kita kehabisan keluarga saat menghadapi musibah? Berarti kita belum diuji. Saya senang waktu saya silaturahim kepada seorang ibu yang sudah usia, sakit parah, tak bisa bergerak, dirawat di rumah sakit. Syukur-syukur masih bisa berbicara. Saya sampaikan silaturahim dan mendoakan. Dan saya bertanya, "Ibu, bagaimana keadaannya, Bu?" Apa jawabannya? "Alhamdulillah." Tapi yang menarik perhatian saya, ucapannya Alhamdulillah menyentuh hati saya. Saya bertanya kembali, "Ibu, Alhamdulillah atas apa? Sakitnya parah, sudah lama dirawat di rumah sakit, bahkan anaknya tidak ada yang keliling dia untuk membantu dan melayani." Apa jawabannya dia? "Alhamdulillah, masih punya lidah, bisa berzikir kepada Allah, dan masih sadar. Otak saya masih hidup dan sadar. Saya ingat waktu salat, dan saya ingat waktu baca Al-Quran." Subhanallah. Berarti anda bisa berlangkah-langkah ke majlis ta'lim. Alhamdulillah, nikmat besar. Kita belum diuji. Anda masih bisa bernafas sehari-hari, belum diuji. Kita sudah bangun pagi hari dalam keadaan sihat walafiat dan masih bertahan Islam iman, kita belum diuji. Lihat ujiannya Rasulullah, baru kita akan mampu menjadi hamba yang bersabar. Mukmin yang kuat jauh lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah.